So, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. Oke, di video kali ini gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film Kung Fu Hustle. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video kita yang terbaru. Seperti biasanya, di akhir bulan gue bakal menceritakan alur film Legendaries. Dan kali ini adalah film Kung Fu Hustle. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang ingin menjadi mafia terhebat di kotanya. Tetapi ia mulai mengurungkan niatnya karena ia sangatlah lemah. Dan pada suatu saat, ia baru ingat bahwa ia memiliki sebuah buku kungfu legendaris yang pernah ia dapatkan dari kecil. Gak usah lama-lama lagi, langsung lanjut aja ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, kira-kira kalian tahu gak sih apa itu kungfu? Jadi, kungfu adalah ilmu bela diri dari Tiongkok yang mengedepankan ilmu tenaga dalam atau disebut juga dengan energi Qi. Film diawali dengan scene terobrak-abriknya kantor polisi oleh sebuah kelompok gangster karena istri ketua gangster tersebut ditahan oleh kepolisian. Tetapi ketika para gangster tersebut keluar dari kantor polisi, mereka dikepung oleh gangster lain yang merupakan bayaran dari kantor polisi. Nah, kira-kira busuknya kepolisian di kelompok tersebut terdiri dari ratusan bahkan ribuan anggota yang siap membantai siapa saja yang melawan mereka. Para gangster kecil tersebut pun langsung dibantai oleh kelompok gangster raksasa yang bernama Geng Kapak. Dan sebagai imbalan dari kepolisian, para mafia tersebut bisa bebas mengedarkan narkoba yang mereka inginkan dan juga bebas membuka kasino di kota tersebut. Berpindah ke sebuah kos-kosan yang kemudian memiliki keekonomian yang sangat rendah. Di sana ada seorang bapak kos yang sangat genit dengan penghuni kos tersebut, tetapi ramah dan murah hati. Berbeda dengan istrinya yang sombong dan pelit. Ketika si bapak kos tersebut sedang menggoda salah satu wanita di sana, tiba-tiba istrinya datang dan langsung menghajar suaminya tersebut hingga terjatuh dari lantai atas. Kemudian ada dua orang yang bernama Sing dan Bon. Mereka tengah mengaku sebagai anggota Geng Kapak dan sedang menodong salah satu orang yang ada di sana. Kemudian orang-orang yang ada di sana pun mengepung dua orang tersebut. Dengan berlagak sok jago, Sing malah kena getok si ibu kos yang terkenal dengan sifatnya yang killer. Sing pun lari dan menyalakan sebuah petasan yang katanya bisa mendatangkan Geng Kapak. Para anggota Geng Kapak tersebut pun datang. Tapi ibu kos yang terkenal killer tadi malah langsung lari ke kamarnya. Ketika ketua anggota tersebut akan mengayunkan kapaknya ke tubuh seseorang yang ada di sana, tiba-tiba ia terpental dan masuk ke sebuah gentong dan tidak ada yang tahu karena itu terjadi dengan sangatlah cepat. Ia pun memanggil bantuan dan bos Geng Kapak dan ratusan pasukannya pun datang menghampiri pemukiman kumuh tersebut. Si bos pun menyuruh mereka agar mengaku siapa yang melakukan hal tersebut kepada ketua bagian di kelompok Geng Kapak dan akan membakar keluarga yang sudah dilumuri bensin jika tidak ada yang mengaku. Tiba-tiba ada seseorang yang mengaku dan langsung menghajar para geng tersebut dengan kemampuan kungfunya. Ternyata bukan hanya orang tersebut, ada seorang penjahit dan seorang penjual makanan juga memiliki kemampuan kungfu tersebut. Mereka pun menghajar habis para geng tersebut sehingga mereka pun terpukul mundur. Di sisi lain, Sing yang tengah beristirahat di sebuah lampu merah bercerita kepada Bon bahwa ia pernah bertemu dengan seorang pria yang berperawakan seperti orang gila. Dan ia berkata kepada Sing bahwa ia adalah seorang pria yang memiliki tubuh yang cocok sebagai ahli jenius. Pria tersebut pun memberikan kitab kungfu tapak kuda walaupun tidak secara cuma-cuma. Ketika Sing berjalan, ia bertemu beberapa cowok yang akan mengambil sebuah lollipop milik seorang gadis yang tunawicara. Ia pun berniat menyelamatkan gadis tersebut, tetapi ia malah dipukuli balik dan dikencingi oleh mereka. Kembali ke masa sekarang, ketika ada seorang penjual es krim, Sing dan Bon pun berniat membeli es krim tersebut. Tetapi ketika es krimnya sudah diberikan kepada mereka, mereka malah lari dan kabur ke sebuah kereta. Ternyata wanita tersebut diam saja dan tidak minta bantuan kepada orang lain. Berpindah ke kos yang ada di awal film. Ketika si ibu kos sedang memarahi tiga orang tersebut yang merupakan ahli kungfu dan akan mengusir mereka, Sing pun langsung berniat melemparkan pisau ke ibu kos tersebut tapi malah gagal. Bukan hanya itu, ia malah tergigit oleh beberapa ular yang ada di sana.
Ibu kos yang menyadari hal tersebut pun langsung mengejar Sing, tetapi ia berhasil kabur. Ketika berada di dalam rambu-rambu lalu lintas, Sing yang merasa kesakitan secara tidak sengaja malah menemukan sebuah ruang yang ada di dalam rambu-rambu tersebut. Di sisi lain, ternyata geng kapak menyewa 2 orang ahli kungfu yang membawa sebuah alat musik yang sejenis gitar atau alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian, karena yang memicu peperangan adalah si pendekar berotot, ia pun harus pergi dari kos-kosan tersebut. Tetapi ketika sedang berjalan pergi, ia dibunuh dari belakang oleh 2 pendekar yang disewa oleh geng kapak. Salah satu dari mereka mulai menyerang pendekar penjahit yang sedang nyantai di rukonya. Tidak semudah itu, pendekar penjahit tersebut melawan dengan seluruh kekuatannya. Tetapi ketika keluar, ia bertemu dengan pendekar musik yang satunya lagi. Mereka pun mulai menyerang si pendekar penjahit dengan serangan combo milik mereka. Ketika si pendekar penjahit sudah babak belur, salah satu pendekar yang ada di sana langsung menolongnya. Tetapi tak berselang lama, si pendekar tombak tersebut pun langsung terpental ke belakang. Ketika 2 pendekar musik tersebut melancarkan serangan pamungkasnya, si pendekar penjahit mendorong si pendekar tombak agar ia yang terkena serangan tersebut dan bukan si pendekar tombak yang terkena serangan pamungkasnya. Ketika para pendekar musik tersebut akan melancarkan serangan tersebut kembali, tiba-tiba ibu kos membuka jendela dan menjerit agar mereka yang berkelahi segera pergi dari sana. Dengan suaranya, para pendekar tersebut kehilangan senar alat musik mereka. 2 orang tersebut pun sadar bahwa ibu kos tersebut juga merupakan seorang pendekar. Tetapi tiba-tiba, si bapak kos yang ternyata juga seorang pendekar pun datang dan menghajar 2 pendekar tersebut sampai babak belur. 2 pendekar tersebut pun mulai membenahi alat musiknya tersebut agar bisa menyerang balik. Tetapi ibu kos datang dengan aura awan singanya dan 2 orang tersebut pun terpukul mundur sampai bajunya sombang-camping. Setelah mengalahkan 2 pendekar tersebut, si ibu kos masuk ke mobil bos geng kapak yang dari tadi memantau pendekar bayarannya tersebut dan menyuruhnya untuk pergi dari area kosnya. Kemudian, para penghuni kos pun keluar dan kecewa kepada bapak dan ibu kos mereka yang ternyata merupakan ahli kungfu karena tidak melindungi mereka tadi siang. Kemudian, mereka berdua pun menjawab bahwa mereka punya alasan masing-masing untuk tidak memperlihatkan kemampuan asli mereka. Ketika salah satu penghuni kos tersebut ingin diajari kungfu, mereka berdua pun menjawab bahwa tidak secepat itu mempelajari ilmu kungfu, kecuali kau memang dilahirkan sebagai ahli kungfu. Di pagi hari ada fenomena yang sangat aneh. Racun yang ada di tubuh Sing hilang dengan sangat cepat. Dan di pagi tersebut, Sing dan Bon mencoba untuk merampok uang penjual es krim yang kemarin ia tipu. Ketika sedang mengambil uangnya, penjual cewek tersebut memberikan sebuah lollipop. Dan ternyata wanita tersebut adalah gadis kecil yang lollipopnya mau diambil oleh beberapa cowok ketika ia masih kecil. Sing yang sadar pun langsung membawa uang tersebut dan berlari. Sebelum ia pergi, Sing sempat melemparkan lollipop tersebut sehingga lollipop tersebut terpecah menjadi beberapa bagian. Ketika Sing sedang duduk, tiba-tiba ada 2 orang yang menyeretnya ke tempat geng kapak. Ternyata, bos geng kapak ingin merekrut Sing dengan satu syarat, yaitu dengan menyelesaikan misi pertamanya, yaitu mengambil ahli kungfu di sebuah asylum yang dikhususkan manusia aneh sepertinya. Sing pun diberi sebuah peta dan ia pun meluncur ke sana. Ketika di sana, ia sangat beruntung karena penjaganya sedang pergi entah kemana. Dan ia pun berhasil mengambil si pendekar yang dijuluki pembunuh terhebat di dunia atau Beast. Dan Sing pun berhasil bergabung dengan geng kapak. Tidak seperti julukannya, pakaian yang ia kenakan malah seperti pemilik ruko. Ia pun berkata kepada si bos bahwa ia akan bergabung jika mereka membawakan musuh yang kuat. Beast pun menunjukkan kemampuannya yang bahkan bisa menghentikan sebuah peluru yang keluar dari pistol. Beast pun mencoba menghancurkan dinding yang ada di samping. Ternyata ruangan di sampingnya merupakan tempat perjudian milik geng kapak. Ketika semua orang sudah pergi, ternyata pasangan pemilik kos sudah ada di sana. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun bertarung 2 versus 1. Tidak seperti yang lain, ketika si ibu kos menggunakan auman singannya, Beast tidak begitu terkena impact yang terlalu besar terhadap tubuhnya. Kemudian pertarungan mereka pun semakin sengit. Si ibu kos pun mulai memukuli sebuah tutup lonceng agar tutup tersebut terbuka. Ketika sudah terbuka, ia menggunakan lonceng tersebut sebagai pengeras suaranya agar bisa menumbangkan si Beast. Serangan tersebut pun membuat sebuah tornado angin di dalam kasino tersebut. Kali ini Beast sudah mulai terkena impact yang besar terhadap tubuhnya. Ketika pasangan kos tersebut lengah, Beast langsung menancapkan sebuah senjata mirip bunga ke tubuh mereka berdua. Beast pun mengunci mereka, dan mereka berdua juga mengunci Beast, sehingga mereka pun saling mengunci satu sama lain.
Ketika musuhnya dalam kondisi lemah, geng kapak pun menyuruh salah satu dari mereka untuk memukul pasangan bos tersebut. Si bos pun menyuruh Sing untuk melakukannya. Karena bingung, ia malah memukul bos geng tersebut. Kemudian Sing malah memukul Bis dan bukan pemilik kos lah yang ia pukul. Bis yang marah langsung melempar pasangan kos tersebut dan langsung menghajar Sing, bahkan hingga kepalanya masuk ke dalam tanah. Pemilik kos yang tahu Bis sedang lengah, mereka langsung membawa Sing kabur dari sana. Bis yang marah langsung membuat kepala si bos terbalik dan seketika ia pun mati. Ketika Sing berada di kuil milik pemilik kos tersebut, ia menggambar sebuah lollipop yang berarti itu adalah jawaban dari keinginan terakhir yang ditanyakan oleh si bapak kos. Kemudian Bis pun datang dengan pasukannya menuju kos-kosan kumuh milik pasangan pendekar tadi. Dan ketika Bis masuk ke ruangan pemilik kos, ia melihat perban yang sangat banyak dan sudah lepas dari pemiliknya. Tiba-tiba Sing datang dari sebuah ruangan dan langsung menghajar para geng kapak tersebut dengan ilmu kungfunya yang muncul entah dari mana. Dan ternyata alasan ia memiliki regenerasi yang sangat cepat adalah ia merupakan ahli Chi Genius yang selama ini diramalkan akan muncul. Ketika ia sudah mengalahkan semua anggota geng kapak, ia pun bertarung dengan Bis. Ketika Bis sudah terpental ke belakang, ia menggunakan jurus kodoknya untuk menyerang Sing dengan cara menyerupai kodok. Hanya dengan satu serangan saja, Sing langsung terpental ke langit. Sing pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu jurus telapak kuda. Ia pun meluncur ke bawah dengan tangan membuka dan mengenai tubuh Bis. Ketika Bis akan melemparkan senjata curangnya, Sing menghentikannya dengan jurus telapak kuda. Bis pun meminta maaf dan saat ingin diajari jurus tersebut oleh Sing. Beberapa hari kemudian, ketika si penjual es krim yang pernah dirampok oleh Sing sedang jualan, ia bertemu dengan sebuah toko lollipop. Kemudian Sing pun keluar dan ternyata itu merupakan toko milik Sing. Sing pun bertatap-tatapan dengan si penjual es krim dan film pun tamat. So, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini? Jangan membodohi hati nurani kita masing-masing dan tetap percaya dengan sebuah keajaiban. So, segini aja buat video alur film kali ini. Jika kalian merasa bernostalgia dengan film ini, jangan lupa tinggalin like dan pukul tombol subscribe-nya. Pergi ke laut melihat paus dan lumba-lumba. Segini aja buat video kali ini dan sampai jumpa. Bye-bye.